Dilema orang insecure versi Putri Malu. Okay, let's go. Kali ini kita akan menarik tema yang cukup menarik. Bukan menarik masa atau menarik yang lainnya, melainkan karena tema ini hampir sama dengan kejadian pribadi di masa lalu. Dikala itu kita diejek dan kita merasa malu namun tidak menanggapi apa-apa. Saat kita disapa oleh teman tapi kita nggak kasih feedback balik ke dia. Dan di saat kita bersama tanpa dia. Jangan peluk aku. Jangan peluk aku nggak mau. Jangan peluk aku. Maksud saya, kita akan belajar tentang insecure versi zaman sekarang dengan insecure versi zaman dahulu. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe kalian tidak akan percuma. Karena sebagian penghasilan dari channel ini untuk kita sumbangkan kepada orang-orang yang perlu kita bantu, kepada masjid-masjid yang kurang fasilitas ibadah, dan untuk para saudara kita yang sedang mengalami musibah tertentu. Insya Allah, jika kita melakukan semuanya karena mengharap ridhonya, maka kita semua akan mendapat balasan yang sempurna di akhir kelak. Amin. Inilah beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa insecure itu ada baiknya dan ada tidak baiknya. Yang pertama, insecure yang baik itu ketika merasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan lingkungan sosial. Misal kita malu untuk mengganggu tetangga yang sedang melakukan pekerjaan rumah, malu ketika tetangga kita tidak sehobi dengan kita, atau ketika kita malu kepada keluarga kita ketika suatu saat kita tidak sukses. Dari hal ini kita bisa menemukan insecure yang baik di masa depan. Yang kedua, insecure yang tidak baik atau insecure yang berlebihan. Ini merupakan permasalahan kita bersama, di mana kita diposisikan sebagai orang merasa malu ketika diminta pertolongan, orang yang merasa takut untuk melakukan sesuatu, dan orang yang merasa kehilangan segalanya, padahal yang merasa hilang hanya kita. Bahkan kita merasa malu dengan kerabat kita sendiri misalnya, dan ini terjadi dalam lingkungan pribadi. Maksud saya, kita merasa usaha kita akan sia-sia jika membantu orang lain. Ini adalah contoh insecure yang perlu kita balikan, agar kita menjadi orang yang merasa diperlukan di lingkungan kita, baik di lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. Sedangkan versi insecure zaman now, kita bagi menjadi dua, yakni insecure zaman now, yakni malu atau merasa takut ketika kita tidak bisa seperti orang lain yang sudah sukses, rajin ibadah, dan sebagainya. Dari rasa malu ketika orang lain sukses atau rajin ibadah tersebut, kita tergerak untuk melakukan hal yang sama dengan motivasi yang berbeda. Bukan karena ingin dipuji oleh orang tua, kenapa kita bisa berubah. Kita tergerak untuk melakukan hal yang sama dengan motivasi yang berbeda. Jadi maksud saya adalah, dengan adanya orang yang lebih baik dari kepribadian kita menjadi tergerak untuk melakukan hal yang sama dengan cara kita sendiri. Tapi mirisnya, banyak anak muda zaman sekarang yang sudah tidak mempunyai rasa malu. Tidak perlu saya sebutkan, kita semua sudah tahu. Idealnya, dengan adanya rasa malu ini, merasa malu dilihat oleh masyarakat, diri sendiri dan terutama oleh Allah SWT, maka tidak akan ada hal yang terjadi seperti sekarang. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Tercabutnya rasa malu akan melahirkan kejahatan, kebencian, dan kemaksiatan. Tantangan ke depan tidaklah mudah. Bekal perlu disiapkan agar tak sesat di jalan. Masa depan yang seharusnya gemilang justru surut terbenam. Maka dari itu, kita semua diajarkan dalam insecure yang kedua versi zaman dahulu, yakni kita ambil dari keteladanan Nabi kita. Rasa malu yang dahulu
bukan rasa malu yang tidak melahirkan kebaikan, melainkan rasa malu yang menghadirkan kebaikan. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang artinya, rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis lain yang artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih malu dari seorang gadis perawan yang berada dalam hijabnya. Bila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka akan terlihat di wajahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa kita yang sekarang sudah jauh melampaui zamannya, di mana ketika kita melihat hal-hal yang tidak sepantasnya kita lihat, namun karena nafsu kita, malah kita men-scroll sampai pada akhirnya mempraktekannya. Kita krisis rasa malu. Jadi, mari kita bersama-sama kembali introspeksi, mana insecure yang baik dan mana insecure yang tidak baik dan yang perlu kita jauhi. Itulah beberapa insecure yang dapat Putri Malu sampaikan. Semoga bisa membantu kita untuk senantiasa memperbaiki diri.